Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kesempatan yang sama untuk sejahtera, kemurahan Tuhan di saat ketidakpastian ekonomi. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 20 ayat 1 sampai ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Kerajaan sorga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Matius 20, ayat 1 sampai ayat 7, yang adalah bagian dari perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dalam ayat bacaan ini, Yesus bercerita tentang seorang pemilik tanah yang mempekerjakan pekerja untuk kebun anggurnya pada waktu yang berbeda-beda sepanjang hari, menjanjikan masing-masing pekerja 1 dinar, yang merupakan upah harian pada umumnya. Konteks perumpamaan ini adalah ajaran Yesus tentang kerajaan surga dan prinsip kemurahan hati dan rahmat Tuhan. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, yang diakini terjadi pada abad pertama Masehi, Israel berada di bawah kekuasaan Romawi, dan pertanian merupakan bagian penting dari perekonomian bangsa Israel. Banyak orang yang bekerja sebagai buruh di kebun anggur, ladang, dan lahan pertanian lainnya, seringkali menghadapi kesulitan dan ketidakpastian mengenai lapangan pekerjaan dan upah harian mereka. Dalam konteks ini, Yesus menggunakan perumpamaan tersebut untuk menggambarkan beberapa kebenaran rohani yang penting. Beliau menekankan kemurahan hati dan keadilan Allah, yang menawarkan keselamatan dan berkat bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka atau kapan mereka menerima undangan untuk mengikuti Dia. Selain itu, Yesus membahas masalah rasa iri hati, hak akan kesetaraan, dan pandangan yang berbeda di antara para pendengarnya, menantang mereka untuk mengadopsi pola pikir kerendahan hati, rasa syukur, dan kepercayaan pada penyediaan Tuhan yang adil. Secara keseluruhan, konteks firman Tuhan hari ini mencerminkan realitas sosioekonomi pada masa itu, dan memberikan pelajaran yang kuat tentang kasih karunia Allah, dan prinsip-prinsip kerajaan surga. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pada abad pertama, Palestina tidak kebal terhadap ketidakpastian ekonomi. Para buruh, yang sebagian besar miskin dan terpinggirkan, sehari-harinya menghadapi perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan dan menafkahi keluarga mereka. Dalam konteks ini, perumpamaan Yesus tentang para pekerja di kebun anggur mempunyai relevansi yang mendalam. Saat Yesus mengucapkan kata-kata ini, para pendengarnya akan memahami tantangan dalam mendapatkan pekerjaan dan keputusasaan yang sering menyertai di saat terjadi ketidakstabilan ekonomi. Di dunia saat ini, ketidakpastian ekonomi sangat berdampak pada banyak kehidupan masyarakat kelas bawah. Entah karena krisis global, perubahan teknologi, atau faktor lainnya, banyak orang yang menghadapi ketidakpastian pekerjaan, kesulitan keuangan, dan ketakutan akan masa depan yang semakin tidak pasti. Di tengah ketidakpastian inilah, pesan Yesus dalam bacaan firman Tuhan hari ini bersinar dengan sangat terang, menawarkan pengharapan dan kepastian bagi semua orang yang berada di tengah gejolak ekonomi. Pesan Tuhan bagi kita dalam konteks saat ini adalah pesan belas kasihan yang tak tergoyahkan dan kemurahan hati Tuhan yang tak terbatas.
Sama seperti pemilik tanah dalam perumpamaan ini, yang karena belas kasihan dan kasih sayangnya, memberikan rezeki yang adil kepada setiap orang yang mau bekerja di ladangnya, pada waktu kapanpun mereka dipekerjakan, demikian pula Tuhan menawarkan berkat-berkat-Nya yang melimpah, kepada semua orang yang mencari Dia, dan mau bekerja di ladang Tuhan. Di saat perekonomian tidak menentu, kita mudah menyerah pada rasa takut dan cemas. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, bahwa belas kasihan-Nya tidak mengenal batasan ras, suku dan agama. Dia mengajak kita untuk percaya pada penyediaan-Nya, mengetahui bahwa Tuhan itu setia untuk memenuhi kebutuhan kita, sesuai dengan kekayaan kemuliaan-Nya. Terlebih lagi, Tuhan memanggil kita untuk mewujudkan belas kasihan dan kemurahan hati-Nya, dalam kehidupan kita sendiri. Sebagai penerima rahmat-Nya, kita dipanggil untuk menyampaikan rahmat yang sama kepada orang lain, khususnya kepada mereka yang paling rentan, di saat kondisi ekonomi sulit. Hal ini bisa berarti, Tuhan ingin agar kita menawarkan dukungan praktis kepada mereka yang sangat membutuhkan, ikut mengadvokasi keadilan dan kesetaraan dalam komunitas kita, atau sekadar memberikan perhatian dan belas kasih, kepada mereka yang mengalami kesulitan. Dengan menghayati prinsip kemurahan dan kelimpahan Tuhan, kita diminta menjadi agen kerajaan-Nya di bumi, sebagai saluran berkat Tuhan, membawa terang dan pengharapan, khususnya ke dunia yang sedang diliputi kegelapan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Menanggapi firman Tuhan hari ini, marilah kita kembali berkomitmen pada penyediaan-Nya yang berkelimpahan, dan memperluas rahmat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, yang sangat membutuhkannya. Semoga iman kita semakin bertumbuh dan semakin kuat, mengetahui bahwa Tuhan setia pada janji-janji-Nya, dan bahwa berkat-berkat-Nya yang berkelimpahan, akan diberikan kepada siapa saja, yang mau menerima undangan-Nya. Saat kita menavigasi ketidakpastian hidup ini, semoga kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan ini, menemukan kedamaian dan keamanan, hanya di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, yang tak tergoyahkan oleh ketidakpercayaan dari siapapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas rahmat-Mu yang tak terbatas, dan rezeki-Mu yang tiada habis-habisnya. Di saat perekonomian sedang tidak menentu, bantulah kami untuk mempercayai kelimpahan yang dari Tuhan, dan memperluas kasih karunia Tuhan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadi agen kerajaan-Mu, dengan menjadi saluran berkat, yang membawa terang dan harapan bagi dunia yang berada dalam kegelapan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.